dalam kandungan produk-produk skincare yang mungkin saja saat ini beredar di masyarakat, terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya. Kalaupun misalkan produk klien kami itu ilegal, sebagaimana yang disampaikan, jangan dong bicaranya di media sosial, kan ada itu Badan POM. Saya tidak mau menuduh seseorang. Saya di sini menyampaikan sesuatu yang saya ketahui. Tak butuh waktu lama, Sunan Kalijaga langsung melancarkan aksi perdana usai resmi diberikan kuasa oleh Dr. Oki Pratama. Ya, dalam konferensi pers yang dihelat pada tanggal 9 Maret 2025 kemarin, Sunan Kalijaga tidak hanya membantah keterlibatan kliennya dalam polemik laporan Reza Gladys, tetapi juga membenarkan adanya sindikat mafia skincare. Namun yang menarik, Sunan menjelaskan kalau kisruh kasus sindikat mafia skincare nyatanya didalangi oleh oknum yang ingin melihat sesama pengusaha skincare saling ribut. Belum sampai di situ saja, Sunan Kalijaga pun menjelaskan kalau dirinya telah mengantongi sebuah pengakuan dari seorang pemilik pabrik produsen skincare yang diduga memasukkan bahan-bahan berbahaya dalam produk yang kini dijual bebas oleh sederet pengusaha skincare. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Sunan Kalijaga terkait penemuannya itu? Nah, ada salah satu pengusaha pabrik pembuat maklon, di mana ada beberapa pengusaha skincare yang di mana pengusaha skincare itu saat ini sedang ramai dibicarakan karena diduga diperas ya, atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Si pengusaha skincare itu membuat ya produknya di sebuah pabrik yang dimana pabrik tersebut sudah mengakui kepada saya ya dengan sangat menyesal, dalam kandungan produk-produk skincare yang mungkin saja saat ini beredar di masyarakat, terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya. Kalaupun misalkan produk klien kami itu ilegal, sebagaimana yang disampaikan, jangan dong bicaranya di media sosial, kan ada itu Badan POM, bagaimana yang mempunyai kewenangan dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007. Dan dia di situ juga menyampaikan akibat dari ini semua, ya pabriknya dicabut izinnya. Oke. Artinya ini nggak main-main. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare, yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya. Kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini ya yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani. Ya. Merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Nah, pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya dan karena itulah izinnya dicabut. Nah, artinya kalau kita kembali, seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Nahak mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Coba, saya rasa masyarakat udah pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? Gitu loh.
Tegasnya aksi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga demi memastikan peredaran skincare berbahaya bisa dihentikan. Apalagi aksi tersebut sudah berhasil membuat salah satu pabrik sampai kehilangan izin. Lantas, apa sebenarnya yang mendorong Sunan Kalijaga untuk mengorek kisruh ini sampai ke akarnya? Serta mungkinkah pula temuan baru Sunan itu memiliki keterkaitan dengan pihak yang melaporkan kliennya ke Polda Metro Jaya? Saya tidak mau menuduh seseorang. Saya di sini menyampaikan sesuatu yang saya ketahui. Kalau pemilik pabrik sudah curhat sama saya, sudah mengeluh sama saya karena izinnya dicabut, ya, dikarenakan ada dugaan bahan-bahan berbahaya ikut masuk dalam produk skincare, dan di saat ini mungkin ada di tangan para pengusaha skincare atau bahkan sudah beredar di masyarakat. Artinya saya tidak bisa menunjuk ini pengusaha mana nih yang barangnya ini, nggak bisa. Cuman yang pasti jangan tantang saya untuk membuktikan, nanti saya tunjuk bener gitu loh. Dari pabrik ini ke sana loh ya, dari pabrik ini ke sana loh ya, gitu loh. Cuman saya nggak mau mendahului sebelum nanti ada korban-korban, kan gitu Bang. Kalau ada korban datang dan kalau kebetulan memang produk skincare-nya yang dibuat dari pabrik ini, baru saya ngomong. Makanya kami juga saat ini tetap berkomitmen bahwa kalau ada masyarakat yang memang saat ini menjadi korban daripada produk-produk yang dianggap berbahaya dan merusak kulit atau wajahnya, kami siap untuk mendampingi agar mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Kalau yang berkaitan dengan pabrik, ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini, ya, merasa mau diperes oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar, gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya, sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Wow. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar, yang dimana itu mengandung bahan-bahan berbahaya, sehingga si pemilik pabrik izinnya dicabut. Terkait dugaan sindikat mafia skincare yang kini berbalik arah kepada para pemilik perusahaan produk kecantikan, pernyataan yang dituturkan oleh Sunan Kalijaga itu nampak selaras dengan pendapat dan pandangan hukum dari advokat senior Togar Situmorang. Menurut Togar Situmorang, status pelapor yang baik agaknya seakan diragukan dari Reza Gledis dengan kemunculan klaim-klaim yang menuding tidak-tidak terhadap produk miliknya. Oleh karena itulah, Togar berpesan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih dalam terhadap tudingan-tudingan yang diarahkan kepada Reza. Lantas, seperti apa masukan Togar Situmorang terkait langkah yang dapat diambil pihak kepolisian bila mana tudingan terhadap Reza terbukti benar adanya? Pihak kepolisian saya harapkan cepat bergerak. Polisi berhak mengeluarkan yang namanya laporan ataupun LP model A. LP model A ini itu adalah laporan yang dibuat langsung oleh anggota kepolisian karena mengetahui, menemukan atau menangani suatu tindak pidana. Nah, LP tipe A ini itu diperlukan dalam kasus yang terungkap. Satu, dari hasil patroli, penyelidikan, atau operasi kepolisian tanpa adanya laporan dari pihak luar. Ayo, pihak Polda Metro Jaya. Pihak Polda Metro Jaya, bagaimana ini? Atau kepolisian, produk-produk kosmetik yang beredar. Nah, karena sudah ada orang yang speak up, sudah ada yang memang meniup terkait adanya produk-produk bermasalah. BPOM wajib segera koordinasi dengan pihak kepolisian. Itu yang kita harap,
Bagaimana kita lihat sekarang? Apakah pelapor masih posisi sebagai pelapor yang baik? Itu. Apakah pelapor yang melaporkan Nikita Mirzani masih menjadi seorang pelapor yang baik? Sementara itu, usai ditunjuk menjadi kuasa hukum dari Dr. Oki, Sunan Kalijaga memang tidak ada habisnya membela sang klien dan menegaskan jika Dr. Oki sama sekali tidak terlibat dalam kisruh laporan Reza Gladys yang sudah resmi menyeret Nikita ke balik jeruji besi. Berdasarkan pengakuan Sunan, posisi Dr. Oki dalam kisruh ini hanyalah seorang pihak penengah yang berusaha kuat untuk mendamaikan prahara dunia skincare. Lantas mengapa hingga sampai saat ini Dr. Oki belum juga muncul di hadapan publik? Dr. Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah tentunya juga kita ketahui Dr. Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani, selain memang Nikita itu sebagai BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah, sehingga ketika ada seseorang, baik itu dokter, ya, atau pemilik skincare, atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani. Kurang lebih seperti itu. Tapi ketika ada satu persoalan, ada miskomunikasi di si A dengan Nikita, ya dua-duanya juga balik lagi ke Dr. Oki. Jadi saya rasa Dr. Oki ini adalah seseorang yang baik tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Saya udah bilang, tolong periksa Oki. Dia sudah tunjuk pengacaranya Adinda Sunan Kalijaga. Saya minta fair periksa Dr. Oki. Kenapa ada pembicaraan dia dengan Reza Gladys? Yang ketiga, kenapa Reza Gladys mau membayar 4 miliar? Ada apa dengan produk dia? Ya, makanya saya bilang Oki periksa. Sekali lagi Oki periksa. Ada apa sampai setor asal uang tutup mulut Nikita Mirzani bayar 4 miliar? Saya dengar lagi ada satu lagi klinik kecantikan yang sedang dikerjai setor 15 miliar. Gila amat. Kita serahkan saja kepada pihak berwajib kalau memang ramai diberitakan ada Dr. O, inisial Dr. O katanya disebut dan ada rekaman juga ya. Ya ini menjadi catatan juga sih untuk kita sama-sama mengawasi siapa saja sebetulnya yang terlibat dalam yang diduga sindikat pemeras ini. Ini buktinya. Tadi malam juga Dr. Oki menyampaikan kepada saya, Bang Sunan, bisa nggak sih didamaiin Mbak Fitri sama Nikita Mirzani? Coba bayangkan. Artinya memang orang ini orang baik gitu loh. Nggak seneng huru hara, nggak seneng ribut. Apalagi mau meres-meres orang. Orang udah kaya kok meres gitu loh. Jadi jauh. Ya, saya dapat pastikan jauh. Cuman mungkin memang Dr. Oki berada di tempat yang salah. Di lain sisi, pihak Reza Gladys pun sepertinya tidak akan puas bila Dr. Oki tak kunjung dijebloskan ke dalam penjara. Apalagi menurutnya semua terduga korban dari Nikita, baik dirinya maupun yang lainnya, diarahkan untuk menghubungi Nikita oleh Dr. Oki. Sebuah keteguhan hati yang lantas memancing kekecewaan dari Sunan Kalijaga. Lantas, apa benar Reza Gladys sengaja merekam banyak pembicaraan demi menjebak sindikat mafia skincare? Serta mengapa pula Reza Gladys rela menggelontorkan dana sebesar 4 miliar rupiah bila dirinya sama sekali tidak melakukan aksi melanggar hukum? Kita ngomong yang benar-benar aja deh. Ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya. Ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam-rekam sehingga adanya rekaman. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam-rekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya,
bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh. Ya, ingat gitu loh. Si NM ini harus ditangkap. Bukan dia aja bahkan, tapi juga si O ya. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa, kasih aja kalau sama dia, jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Itu saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoax ya. Karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan mendengar, melihat tentunya melihat alat bukti, mendengar tentunya mendengar langsung ceritanya dari Dr. Oki maupun ada rekaman-rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang ini terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka gitu, nggak boleh. Dan kami merasa tidak juga harus tidak, kami kan keberatan lah hanya 2 tersangka ditetapkan. Seharusnya ini kalau menurut apa yang kami sajikan kepada penyidik terkait barang bukti dan peristiwa hukumnya, ini harusnya lebih dari 2 tersangka. Seperti itu dia. Maka saat ini juga saya ingin menghimbau ya, saya ingin menghimbau para penasehat hukum ya, rekan sejawat saya yang saya lihat hampir setiap hari di bulan suci Ramadan ini ya, fokusnya hanya terlihat emosi kepada pihak penyidik. Karena kenapa cuma Nikita sama Mail yang ditangkap? Ya, masih terlihat kepingin ya klien saya Dr. Oki atau kepingin dokter yang lain atau orang-orang lain ikut masuk. Ya, ikut masuk ditahan. Cobalah gitu loh. Di bulan suci Ramadan ini kita agak sedikit menurunkan emosi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.